Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami kau ajak untuk melakukan yang baik. Tidak lelah berbuat baik, kata Bunda Teresa dari Kalkuta. Semoga dalam hal apapun, segala yang baik berasal daripadamu dan kami mencoba menjalankannya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi kita dihadapkan pada suatu pilihan. Hidup adalah pilihan. Life is choice. Pilih apa? Pilih yang baik atau tidak baik. Di tengah masyarakat kita, di mana kebaikan seringkali dinistakan dan kejahatan seringkali diagungkan. Ketika orang korupsi, ketika orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dan layak, ya, maka orang memuji. Dan itulah yang terjadi pada kita. Ada apa yang kita sebut dengan integritas, disintegritas. Ya. Apapun yang baik yang dilakukan, misalnya sebagai contoh, yang sedang semarak, orang makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Sebaik apapun yang mau kita rencanakan, tetapi ketika karakter, ya, sifat-sifat kemanusiaan kita tidak kita garap, tidak kita olah, tidak kita kembangkan, akan menjadi suatu malapetaka. Makan siang gratis baik, tapi berapa yang kemudian dikorupsi? Mentalitas koruptif itu yang menjadi kunci dari perkembangan kemajuan bangsa dan negara kita. Ketika dia menghadap jabatan, maka dia akan mencari cara-cara untuk mengagungkan, untuk mendapatkan balasan dari apa yang dia dapatkan. Dan itu bisa kita lihat dalam masyarakat kita. Jadi pilihan, sekali lagi saudaraku, pilihan untuk berbuat baik di tengah masyarakat yang serba tidak baik itu merupakan ujian besar bagi kita. Karena itulah maka kita bisa melihat karakter kita, bagaimana agama, bagaimana relasi dengan Tuhan Yesus itu membuat kita dapat dapat berbuat baik. Tujuannya dapat berbuat baik. Pilihan untuk berbuat baik itu menjadi suatu dorongan sikap yang harus kita perjuangkan. Dan hari ini kita juga melihat dalam bacaan pertama surat kepada orang Ibrani bahwa Yesus adalah seperti Imam Agung Melkisedek. Imam Agung yang tak bersilsilah. Imam Agung yang kekal abadi. Imam Agung yang tak berbapak, tak beribu. Dalam batas tertentu kita melihat. Ini yang disebut dengan tipologi. Ya, tipologi Yesus sebagai Imam Agung sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Engkaulah Imam Agung seperti Melkisedek yang tak berasal. Jadi tipologi banyak sekali di dalam Perjanjian Lama yang menunjuk kepada Yesus, yang menunjuk kepada Maria, yang menunjuk kepada gereja. Ya. Jadi ini tipologi tipe yang sudah ada yang kira-kira tidak selalu 100% sama dengan yang Perjanjian Baru, tapi sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Yesus juga sebagai Imam Agung Melkisedek. Ya, Yesus juga seperti Yusuf dalam Perjanjian Lama yang menyelamatkan saudara-saudaranya. Yesus juga seperti Musa yang menurunkan hukum dan peraturan, dan banyak sekali lagi. Jadi Perjanjian Lama itu mempersiapkan Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru merupakan pemenuhan dari Perjanjian Lama. Maka kita bisa melihat, kita bersyukur bahwa ada kaitan. Yesus itu bukan tiba-tiba muncul, tidak, tetapi dipersiapkan dengan sangat perfect, sangat sempurna dalam Perjanjian Lama. Dan Yesus adalah Imam Agung yang Melkisedek, Imam Agung selama-lamanya, yang membawa, yang menyelamatkan, yang menebus kita. Ya. Nah, dalam gereja Katolik, Imam Agung itulah yang membela kita dan diungkapkan di dalam apa? Di dalam Ekaristi, dalam
sakramen-sakramen. Sebab kita merayakan, setiap kali kita merayakan korban Kristus, yang merayakan sakramen-sakramen Kristus lah yang bekerja di situ. Ketujuh sakramen yang kita miliki itu bukan kita para imam, bukan para uskup, tapi Kristus yang bekerja di dalamnya. Ekaristi, Yesus yang memecah-mecahkan roti, Yesus yang memimpin. Ya, kita hanyalah in persona Christi. Ya. Sakramen lain, sakramen pengakuan dosa, Kristus yang menerima, yang menebus, menyelamatkan, dan membawa kita kepada Bapa. Ya. Sakramen imamat, Yesus sendiri yang menabiskan uskup, imam. Ya. Hari ini tabisan uskup di Surabaya, kita berdoa supaya semua berjalan lancar. Itu wakil Kristus. Jadi saudara, kita bersyukur sebagai orang Katolik diberi sakramen-sakramen tanda keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita semakin yakin bahwa Kristus bekerja di dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua, dan Imam Agung kita, Imam Agung kekal abadi selama-lamanya. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan berkati Anda dan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.